Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota saya sendiri Dianta Terlepta, Ode Marlia, Simon Awal Apalem, dan Nur Aini Kalau. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu perkembangan pendidikan IPS, dimensi dan struktur PIPS. Saya sendiri akan membahas mengenai perkembangan social studies di negara lain. Yang akan kami bahas mengenai perkembangan social studies di Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan. Yang pertama, perkembangan social studies yang ada di Amerika Serikat. Social studies di Amerika Serikat dikenal mulai awal tahun 1990-an dalam bentuk studi sejarah, pemerintahan, dan geografi. Pada awal-awal tahun tersebut terdapat keterbatasan sumber daya kurikulum pada pasukan buku-buku teks, materi ajar, social studies hampir di setiap negara bagian. Pertumbuhan teknologi komputer mulai merevolusi industri penerbitan tahun 1980-an dan 1990-an. Penerbit mulai menerbitkan buku teks, Departemen Pendidikan di setiap negara bagian menentukan kebijakan secara umum dalam pengembangan kurikulum social studies yang disesuaikan dengan sebagian maupun keseluruhan dari 10 tema keunggulan social studies yang dikembangkan oleh National Council for the Social Studies atau yang disebut dengan NCSS, di mana berbagai upaya pengembangan standar nasional dilakukan. Ujian nasional pertama kali dilaksanakan sehingga membawa perubahan terhadap pengembangan kurikulum K-12 untuk sejarah dan geografi. Yang berikut perkembangan social studies yang ada di negara Cina. Sejak tahun 1949 ketika Republik Rakyat Cina didirikan, pendidikan di Cina telah mengikuti model Soviet dengan ciri pada penekanan transmisi pengetahuan, disiplin individu, sistem penilaian, dan kurikulum nasional yang sentralisir. Kurikulum baru mulai diperkenalkan pada tahun 2000. Dilakukan uji coba lapangan dan perubahan-perubahan pada tahun 2005. Secara nasional, pembelajaran dengan kurikulum baru tersebut dimulai pada musim gugur tahun 2005. Social studies merupakan bagian dari program utama dalam reformasi tersebut. Secara tradisional, ilmu politik, ilmu sejarah, dan geografi adalah subjek yang terpisah dan berbasis pengetahuan. Yang berikut mengenai perkembangan social studies yang ada di negara Korea Selatan. Kurikulum social studies di Korea Selatan tidak dimulai sampai tahun 1946, ketika karena Selatan dibebaskan dari penjajahan Jepang dan berada di bawah pemerintahan militer sementara Amerika Serikat tahun 1945 sampai 1947. Tujuan utama dari kurikulum baru adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang dari pikiran dan mengajarkan tentang demokrasi. Kurikulum ini sebagian besar mengikuti model-model Democracy Synthesis Education di Amerika yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yakni kewarganegaraan, geografi, dan sejarah. Kurikulum di Korea Selatan telah direvisi secara berkala untuk memenuhi tuntunan baru pendidikan, perubahan masyarakat, dan batas-batas disiplin ilmu baru. Kurikulum kelas direvisi pada tahun 1997 untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemandirian siswa, pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan praktis siswa. Poin B yaitu perkembangan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964 belum dikenal, namun perkembangan yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi social study menurut Edgar Wesley pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa pendidikan ilmu IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Yang berikut pendidikan IPS dalam kurikulum 1964 sampai 1968. Dalam kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS dalam kurun waktu ini belum dikenal,
Ketika kurikulum 1968 masih berlaku, istilah IPS mulai muncul dalam Seminar Nasional tentang Physical Education tahun 1972 di Tawang, Mangun, Solo. Yang berikut, pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984. Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri atau terpisah. Kemudian, pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan muncullah kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila menjadi pendidikan Pancasila kewarganegaraan dan wajib diikuti dalam jenjang SD, SMP, dan SMA. Tujuan mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk SMA untuk menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga kini. Yang terakhir, pendidikan IPS dalam Permendiknas memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi yang telah menimbulkan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sementara itu, dalam pasal 2 ayat 1 terdapat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang dinyatakan mengenai lingkup standar nasional. Selanjutnya, dimensi dan struktur IPS. Dimensi PIPS. Dimensi yang pertama, dimensi pengetahuan atau Kotletken. Setiap manusia tentunya memiliki kelebihan dan wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda, baik berpikir sebatas lingkungan serta mencangkup keyakinan sosial. Tentunya hal tersebut mencangkup alasan-alasan sesuai dengan fakta, konsep baik generalisasi yang dipahami oleh individu atau swasta serta tentang yang merupakan data spesifikasi peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi yang harus dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dimensi keterampilan atau skill. Dalam pendidikan IPS memperhatikan kecakapan pengolahan dan menerapkan informasi mempersiapkan untuk menghadapi dunia di masyarakat sehingga siswa menjadi terampil dan siap menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dan cerdas dalam lingkungan masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, dimensi nilai atau Fluenetsud. Pada hakikatnya, sebuah nilai dipelajari dari hasil pengolahan dan komunikasi antara individu dalam kelompok, baik lingkungan keluarga maupun sosial, yaitu substantif yang merupakan hasil belajar dan nilai prosedural yang merupakan hasil pengarahan dan pelatihan. Selanjutnya, dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial merupakan hal penting karena dapat memungkinkan siswa dapat menjadi aktif dan mereka harus berlatih secara konkret dan praktis agar menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama program IPS adalah membentuk individu untuk memahami kehidupan sosialnya. Selanjutnya struktur PIPS. Yang pertama, atribut ialah karakteristik atau sifat sejumlah benda peristiwa atau yang dapat dibedakan. Yang kedua, konsep ialah suatu pengertian abstrak yang disosiasikan dengan simbol sekelompok benda atau peristiwa atau ide.
Yang ketiga, generalisasi ialah suatu pengertian atau berupa pernyataan yang di kebenarannya menjadi perlu diuji. Yang terakhir, konstruktif ialah suatu organisasi dari generalisasi dan konsep yang saling berkaitan. Struktur KIPS. Atribut ialah karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa atau yang dapat dibedakan. Konsep ialah suatu pengertian abstrak yang disosialisasikan dengan simbol kelompok benda, peristiwa atau ide. Generalisasi ialah suatu pengertian berupa pertanyaan yang dibentuk oleh sejumlah konsep yang saling berkaitan dan kebenarannya masih perlu diuji. Konstruktif ialah suatu organisasi dari generalisasi dan konsep yang saling berkaitan.